Lihat berdasarkan perkembangan yang sudah ada. Kalaupun memang nanti sudah waktunya, lebih stuck di legislatif atau di eksekutif? Pada saat 2024. Pada saat 2024, ya kalau melihat dari kacamata legislatif dan eksekutif kan tentu pakemnya berbeda ya. Berbeda, ya, betul. Gitu. Kalau memang eksekutif ini ya memang langsung memiliki kebijakan dalam konteks bagaimana dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Betul. Ya, walaupun legislatif juga sama sebagai mitra eksekutif ya. Lebih strict berarti di eksekutif. Jadi nggak usah diperjelas, sobat Kedai Pena. Nanti mau milih legislatif atau eksekutif, saya rasa sudah terang benderang. Tadi kita bicara nasional, sekarang lokal nih maksudnya. Nama AA nih masih tetap harum nih meskipun sudah purna nih. Amin. Banyak juga yang mendorong atau bahkan melihat bahwa AA layak untuk menjadi Banten 1. Gimana melihatnya? Alhamdulillah, doa dan harapan dari masyarakat itu yang pertama kan harus kita amini dulu. Betul. Yang pasti fokus saya setelah purna sebagai wakil gubernur sekarang, bagaimana pengabdian dan pemikiran saya ini tetap tercurah untuk membantu pembangunan Provinsi Banten. Tadi saya katakan tadi di luar komposisi pemerintahan melalui organisasi kepemudaan misalnya. Jadi dalam istilah tadi pemilu kada 2024, ya masyarakat nanti yang akan menentukan dan memilih. Akankah saya diharapkan oleh masyarakat untuk maju? Itu juga menjadi salah satu acuan kuat bagi saya untuk menentukan pilihan ke depan, Bang Ari. 2024 di depan mata dan sekarang AA sudah tidak lagi menjabat. Apa sih kurangnya Banten selama AA menjabat? Pembangunan di Provinsi Banten semenjak kurun waktu yang maktub di dalam RPJMD 2017-2022 menurut saya sudah berjalan sangat baik. Sudah berjalan sangat komprehensif dan jelas di tengah pandemi COVID-19 beberapa tahun ke belakang yang memang pada saat itu kita ekonominya hampir terkontraksi hingga -3. Betul. Dan sedangkan pada saat di tahun 2021 ini kita sudah berhasil merangkak ke poin 4 ya. Betul. Jadi ini terbukti bahwa seluruh kebijakan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah khususnya Provinsi Banten ini ya sudah on the track, Bang Ari. Yang pasti tadi bagaimana penguatan pelayanan dasar ini harus bisa dilakukan secara masif. Karena kan walaupun bagaimanapun dampak dari pandemi ini sangat luar biasa. Kita menghadapi berbagai macam krisis. Ya krisis kesehatan sudah pasti. Krisis ekonomi terasa. Betul. Banten terkontraksi laju pertumbuhan ekonominya hingga -3. Bahkan krisis pendidikan, masyarakat tidak bisa belajar secara tatap muka. Kan tentu itu kan krisis. Krisis karena kita menghadapi sosial juga menghadapi kondisi yang sangat luar biasa. Karena kan Banten ini daerahnya memiliki 4 kabupaten kota yang memang tadi masyarakatnya beragam. Betul. Beragam dan kondisi penunjangnya juga dari sisi teknologi kan kita sedang berkuat lagi ya khususnya wilayah selatan. Belum lagi tadi krisis sosial. Betul. Sekarang sudah mulai berangsur pulih tadi dengan strategi yang kita terapkan di RPJMD 2017-2022 ya sudah berjalan on the track cukup baik dan berdampak. Ini bukan saya membela diri sebagai wakil gubernur pada saat itu ya, karena ini jelas dibuktikan dari statistik yang ada yang dikeluarkan oleh BPS. Termasuk dalam konteks tata kelola keuangan daerah juga kita sudah meletakkan komitmen dari awal masa jabatan itu. Alhamdulillah tata kelola keuangan daerah kita diberikan apresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut. Gitu. Tapi ada yang kurang nggak? Ada yang ngeganjel nggak? Misalkan soal konservasi, misalkan kemarin banjir berapa kali gitu, bagaimana? Ada beberapa hal yang memang karena dalam sisi
penerapan kebijakan itu kan kalau pemerintah provinsi ini tupoksinya fungsi koordinasi ya Mas. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikuatkan ke depan dalam konteks tadi penguatan koordinasi antar pemerintah daerah. Ya salah satunya seperti banjir di Kota Serang kemarin, yang memang saya pada saat itu turun langsung Bang Ari, turun langsung pada saat awal untuk tadi mengevaluasi, melihat situasi kondisi asal muasal permasalahan banjir, karena kan pada saat itu Serang itu pertama dalam sejarah loh. Iya, betul. Banjir luar biasa. Betul. Setelah 20 atau 30 tahun sebelumnya. Puluhan tahun yang lalu sebelumnya. Setelah kita cek ya memang muaranya tadi ada di berbagai hal dan aspek, terutama tadi dalam konteks tadi kita kan memiliki waduk atau dam Sindang Heula ini yang memang dibangun oleh Bapak Presiden pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan air dari wilayah Serang dan Cilegon. Walaupun memang belum beroperasi pada saat itu, memang kondisinya hujan dan cuaca cukup ekstrim. Selama 3 hari berturut-turut itu kalau tidak salah hujannya tidak berhenti. Sedangkan dam itu hanya mampu menampung 9 juta kubik. Sedangkan pada saat hujan itu turun selama 3 hari, itu kapasitasnya melebihi 9 juta, yaitu kurang lebih 11 juta kubik. 11 juta kubik. Nah, setelah kita evaluasi dengan Balai C3 yang memang di bawah koordinasi Kementerian PUPR, kita lihat akar muasalnya, ya sistemnya seperti metode ember diisi air penuh, penuh. Pasti keluar. Betul. Nah, keluar itu mengaliri salah satunya Sungai Cibanten. Betul. Gitu. Yang merupakan sungai purba ya. Iya, sungai yang memang dialiri dari limpahan air dari dam. Nah, memang kondisinya pada saat itu sangat luar biasa setelah saya cek. Yang kita tidak duga-duga itu ya memang kan pendangkalan sedimentasi, penyempitan badan sungai, termasuk pembangunan di sempadan sungai yang sangat luar biasa. Nah, di situ kita melakukan tadi fungsi komunikasi koordinasi dengan pemerintah kota. Ya, harus ada tadi penguatan tersendiri agar tupoksi masing-masing pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya tadi pemerintah pusat segera merevitalisasi, kita pemerintah provinsi memfasilitasi kebutuhan apa yang akan dilaksanakan dalam kaitan proses normalisasi misalnya. Nah, Kota Serang ini harus bergerak cepat untuk tadi menertibkan. Betul. Menertibkan sempadan sungainya, menertibkan juga bangunan-bangunan yang memakan badan sungai. Juga sempat marah waktu itu ya sama wali kota. Ya, nggak marah, cuma saya ngingatin Pak Wali, kata saya itu, kalau misalnya memang ini tidak mau terulang lagi, ya harus segera, gitu, mau tidak mau perhatikan, karena kan sekarang IMB itu kan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Betul. Harus diperhatikan juga mengeluarkan IMB itu jangan sampai tadi istilahnya berada di sempadan sungai, betul. Di badan sungai, termasuk juga diperhatikan tadi dari sisi drainasenya, terus juga dari sisi teknik lainnya, teknis lainnya gitu. Dan itu akan lebih cepat ketika Pak Andika menjadi gubernur mungkin. 2024 pilih gubernur atau milih DPRD? Tadi prosesnya tadi Bang Arif. Prosesnya kalau kita itu dapat menentukan strategi itu setelah hasil pemilihan legislatif. Karena kan nanti kursinya itu dihasilkan dari hasil pemilihan legislatif 2024. Iya. Meskipun juga kalau misalkan memang tetap ikut di pilkadanya, pilegnya, itu akan memanaskan mesin juga kan? Iya betul, tapi kita nanti melihat dari sisi efektivitas dan efisiensi, Bang Ari. Betul, efisiensi terutama ya. Kita harus pemetaannya harus matang strateginya, karena kan kondisinya dalam 1 tahun pemilihannya sekaligus kan. Iya betul, pileg. Sedangkan saya punya tanggung jawab sebagai Wasek bidang di Partai Golkar. Betul, dengan Pak Doli berarti ya. Pak Doli koordinator sebagai wakil ketua umum bidang Korbit pemenangan pemilu. Iya. Nah, tadi aku sudah bilang melihat berdasarkan perkembangan yang sudah ada. Kalaupun memang nanti sudah waktunya lebih strict di legislatif atau di eksekutif? Pada saat 2024. Pada saat 2024, ya kalau melihat dari kacamata legislatif dan eksekutif kan tentu
pakemnya berbeda ya. Berbeda, ya, betul. Gitu. Kalau memang eksekutif ini ya memang langsung memiliki kebijakan dalam konteks bagaimana dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Betul. Ya, walaupun legislatif juga sama sebagai mitra eksekutif ya, yang memiliki tadi tugas fungsi seperti pengawasan, budgeting, dan juga legislasi ya, yang memiliki kontribusi langsung. Tetapi di eksekutif ini kan secara komprehensif, secara program, secara penganggaran, secara perencanaan dan ide gagasan itu adanya memang di eksekutif. Di eksekutif. Untuk pengembangan wilayah dan pembangunan wilayah itu. Lebih strict berarti di eksekutif. Jadi nggak usah diperjelas, Sobat Kedai Pena. Nanti mau milih legislatif atau eksekutif, saya rasa sudah terang benderang. Dan alhamdulillah kan Bang Ari, kalau di legislatif saya juga 2009 alhamdulillah memiliki sempat memiliki pengalaman di DPD RI. Iya, saya sempat pernah ngeliat waktu di Tangsel. Iya. DPD 2014 juga alhamdulillah diberikan amanah sebagai anggota DPR RI. DPR RI, betul. Nah, jadi pemetaannya saya sudah tahu. Pemetaan eksekutif legislatif seperti apa. Ya, termasuk tadi bagaimana efektivitas fungsi masing-masing lembaga tersebut. Untuk ya intinya dua lembaga ini menjadi motor dalam kaitan penguatan bagi perencanaan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan tidak dibenturkan ya, suruh milih gitu kan. Karena kan mitra ini. Mitra. Harus bermitra dengan baik supaya tadi seluruh program perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar, Bang Ali. Siap kalau begitu. Oke, Sobat Kedai Pena, untuk sesi pertama editorial talk saya rasa sudah kita sudahi. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan Sobat Kedai Pena di sesi kedua di Bincang Santai, masih Bincang Santai dalam jargon yaitu Alpinis Talk soal lingkungan konservasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.